duduk ya? Tadi saya terpeleset kakiku sakit. Ya nggak bisa gitu dong. Soalnya harus berhadapan. Ini Pak, tadi ini soalnya duduk Pak. Duduk ya. Masalahnya apa nih? Sakit Pak. Ya nggak boleh dong Pak. Soalnya harus berdiri dong. Oke, nggak tahu ya. Ya. Ya nanti masnya ikut ngaji aja di sholatnya. Di sini Pak? Iya, di sana. Kapan? Ya, sore insya Allah kalau nggak ada sore nanti besok pagi. Oh, baik Pak. Berarti iya. Dan besok saya tanyakan di ustadznya di sini ya Pak. Oke. Ini lain kali nyapu ya sih. Oh ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Syukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan saya juga berterima kasih kepada Anda semua ya yang bisa hadir pada kegiatan belajar di pagi hari ini ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat dan berkah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas sholat itu bagaimana secara gerakan-gerakannya. Pada saat ini pertemuan kita yang selanjutnya kita mereview, kita mengulang kembali ya apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Apa yang kalian ketahui tentang sholat? Coba masnya. Sholat itu rukun Islam yang kedua, Ustaz. Oke, rukun Islam yang kedua. Mbaknya apa tentang sholat? Masih ingat? Artinya doa. Secara bahasa artinya doa. Ada yang masih ingat secara syar'i, penjelasan secara istilah? Lupa, Ustaz. Lupa. Baik. Secara istilah, secara syar'i yaitu ucapan-ucapan ataupun bacaan-bacaan serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan mulai takbiratul ihram sampai dengan diakhiri dengan apa? Salam. Itulah secara syariat, secara istilah maknanya, artinya dari sholat itu sendiri. Perlu kita ketahui, kita hidup sekali di dunia ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tujuan orang hidup ya sekali hidup, cuma sekali, nggak bisa dua kali ya. Meskipun umurnya panjang itu cuma sekali. Tujuannya untuk ibadah. Nah, oke. Karena ibadah merupakan kewajiban sehingga disebut sholat juga merupakan tiangnya agama. Baik. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Ya mungkin ada yang ditanyakan dari minggu lalu pertemuan kita tentang sholat maupun ya gerakan-gerakannya. Dipersilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Ustaz. Oh ya, silakan. Saya ingin bertanya. Kemarin itu saya melihat Mas Putra itu sholat dengan duduk, Ustaz. Ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Bagaimana Mas Sultan? Dengan duduk? Benar Ustaz, saya tadi terpeleset di depan. Oh, terpeleset kemudian kiri kakinya. Iya. Baik. Ada yang sudah tahu jawabannya? Boleh sholat atau tidak? Setahu saya itu termasuk rukhsah yang diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, Ustaz. Ya, betul sekali untuk Mbak Zamzami ya. Jawabannya tepat sekali bahwa untuk sholat dengan duduk ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga utusannya Rasulullah SAW telah memberikan kemurahan bagi umatnya. Aslinya sejarahnya yang baru Anda ketahui sholat itu 50 kali. Tapi karena umatnya Nabi Muhammad tidak kuat, akhirnya didiskon sampai dapat 5 waktu sholat. Nah, begitu juga dengan hambanya, karena umat kita ini umatnya Allah yang terutama agama-agama Islam. Nah, ini sangat mudah sekali di dalam menjalankan perintah-perintahnya, terutama bab ibadah. Salah satunya sebagaimana yang dikerjakan oleh Mas Putra tadi. Nah,
dengan syarat ya, dengan syarat keadaan-keadaan itu contoh karena sakit itu boleh dengan duduk. Tapi ketika besoknya sudah sembuh sehat walafiat, maka kembali pada dasarnya sholat itu dilaksanakan dengan cara berdiri. Bahkan nggak hanya itu, umpama Mas Putra ini nggak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring, boleh dengan berbaring, asal tidak mengurangi rukun dan syaratnya dalam sholat. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Ustaz, Baik, silakan. apakah ada permasalahan sama dengan permasalahan yang dialami Mas Putra pada zaman dahulu? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Atau Baik ya, banyak? ini kita masuk ke zaman dulu. Sebenarnya ada, bukan zamannya Nabi SAW, tapi zamannya ulama. Salah satu ulama madhab, 4 madhab, yaitu dari ulama imam 4 madhab itu memiliki murid. Nah, suatu hari muridnya Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu berkunjung ke daerahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya, ternyata dalam sholatnya disebut waktu itu subuh karena bermalam di situ. Ternyata menggunakan kunut, ya, menggunakan kunut saat subuh. Lantas diceritakan kepada, setelah kembalinya dari perjalanannya itu diceritakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana wahai Amir, wahai Imam, ya, kalau saya menjumpai ya, saat saya safar ternyata Imam Syafi'i prakteknya seperti ini, tidak sebagaimana yang kau ajarkan. Imam Ahmad menjawab bahwa begitulah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri memiliki dasar dalam melaksanakannya tersebut. Seandainya Anda atau kalian semua tidak berkenan sholat yang diimami oleh Imam Syafi'i atau mungkin murid-murid Imam Syafi'i pada saat subuh, maka ya jangan di belakangnya atau cari tempat yang lain yang tidak menggunakan kunut. Boleh dan hukumnya juga sah sholatnya. Ya, artinya antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i saling menghormati, dan perlu diketahui saudara bahwa Imam Ahmad dahulunya juga berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Oke, bisa dipahami ya? Baik, cukup sekian yang dapat kita ulas, kita diskusikan untuk memperdalam wawasan kita. Apabila dalam saya menyampaikan sesuatu di sini terdapat khilaf, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.